Cerpen sambal terasi diterbitkan oleh republika.co.id Senin 7 September 2020 jam 8.52 waktu Indonesia bagian Barat. Sambal terasi. Nisa merasa bersalah. Kemarin sambal buatan ibu, apa besok sambal buatan istri kedua? Republika.co.id oleh Isti Rahmawati. Dek, tolong buatkan aku sambal terasi ya, pinta Adi. Nisa langsung mengaduk lembut sambil melipat jemuran yang belum sempat disetrika. Sambal terasi merupakan favorit Adi. Makan apapun, sambal terasi pelengkapnya. Mungkin bisa sampai 1 kilo untuk 2 minggu. Kebiasaan Adi itu dibawa dari rumahnya dulu. Ibunya selalu membuat sambal setiap hari. Tak lupa ditemani berbagai macam lalapan lengkap untuk menambah cita rasa. Nisa kurang menyukai makanan pedas, apalagi sambal. Namun, untuk memenuhi keinginan suaminya, Nisa terpaksa membuatnya setiap hari. Meski rasanya tak seenak buatan ibu Adi selalu menagih untuk dibuatkan. Mungkin rasanya sudah mendekati, itulah sebabnya dia selalu minta dibuatkan. Sambal buatan kamu selalu jadi favorit, Mas. Harus ya setiap hari makan sambal. Emangnya kenapa, Di? Gak kenapa-napa. Makan sambal itu ibarat pelengkap. Kalau nggak ada, ya nggak lengkap. Kurang mantep aja. Tapi kan kalau setiap hari bosen, celoteh Nisa kepadanya. Dengan jaket tebal dan kantong belanjaan, Nisa berjalan menyusuri jalan raya menuju pasar. Matahari belum naik, tapi langkahnya harus segera sampai di pasar untuk belanja bahan masak pagi ini. Apalagi di tengah masa WFH seperti ini, Nisa wajib ke pasar karena anak-anak dan suaminya berada di rumah. Beli makanan jadi rasanya lebih boros. Karena itu, dia memilih masak sendiri. Nisa memilih sayur dan lauk untuk masak saat ini. Saat melihat cabai, tangannya langsung gatal untuk membeli. Namun, rasanya hari ini Nisa malas membuat sambal. 1 hari tak ada sambal mungkin tak masalah bagi Adi. Sepulang dari pasar, tangannya langsung terampil mengolah bahan-bahan yang sudah dibeli tadi. Anak-anak dipegang Adi. Dengan telaten, Adi memandikan sampai memakaikan baju mereka. Tak lupa polesan bedak yang ditepuk asal menempel di muka kedua anak mereka, Ais dan Hamzah. Jam makan sudah tiba. Meski masih pagi, Adi sudah terbiasa makan sambal. Namun, kali ini tak ada sajian sambal di meja makan. Adi membuka setiap wadah yang tertutup. Dek, sambalnya mana? Nisa nggak buat hari ini. Repot mas kalau setiap hari buat sambal. Nggak apa-apa kan? Oh, repot. Anak-anak kan aku yang pegang, dek. Ya juga sih. Nisa malas aja sih sebenarnya mas, jawabnya menyeringai. Adi hanya tersenyum sambil menaruh nasi dan lauk di atas piring. Nisa memperhatikan Adi yang tahap memasukkan setiap suap ke mulutnya. Nisa ingin memastikan suaminya makan seperti biasa. Tak tampak burat kekecewaan di wajahnya karena tak ada sambal favoritnya. Ibarat angin segar, Nisa akan membiasakan suaminya makan tanpa sambal. Hanya sesekali Nisa harus membuat sambal. Nisa tak akan lagi kerepotan di dapur. Membuat sambal itu agak merepotkan bagi Nisa. Mengupas bawang merah, bawang putih, memetik tangkai cabai yang kadang membuat tangan panas. Diulek pula. Belum lagi harus digoreng dan dicicipi agar tak keasinan. Alhasil, lidahnya panas dan kepedasan. Urusan sambal hari ini selesai. Dalam hati Nisa meminta maaf pada diri sendiri yang sudah malas membuat sambal untuk suaminya. Padahal Adi adalah suami yang selalu pengertian dan ringan hati untuk memastikan Nisa merasa nyaman. Namun, Nisa merasa berat jika harus melakukan hal yang sama setiap hari. Nggak masak sambal lagi, Dek. Enggak, Mas. Nisa lupa kalau cabai habis di kulkas. Bukannya waktu aku ngepel rumah kamu ke pasar. Nah, itu. Nisa juga lupa beli waktu di tukang sayur. Maaf ya, Mas.
Kali ini Nisa merasa bersalah karena wajah Adi menampakkan rasa kecewa. Namun, hanya semangkuk kecil sambal. Adi tak akan menganggap masalah besar. Masalah sambal sama sekali tak ada mengubah sikap Adi. Adi tetap lahap meski makan ala kadarnya, karena tak ada sambal plus lalapan pelengkap nafsu makan. Nisa tetap kokoh pendirian untuk membuat Adi terbiasa tanpa sambal. Keesokan harinya, Adi sengaja mengunjungi orang tuanya. Demi keamanan, Nisa dan anak-anak tidak diajak. Adi berkunjung untuk memberi uang bulanan kepada ibunya. Adi hanya sebentar mengunjungi ibunya. Rumahnya hanya berjarak 5 km dari rumah Adi. Nisa mencium punggung tangan Adi ketika Adi pulang. Sambil mengambil kresek berisi wadah berwarna merah. Mas udah makan? Yuk makan. Nisa udah masak karedok kesukaanmu, tapi tak ada sambal. Karedoknya aku buat pedas sebagai pengganti sambal ya. Iya yuk, tapi mas makan sedikit aja ya, soalnya udah makan di rumah ibu tadi. Pasti karena ada sambal ya? Bukan karena itu, ibu udah sengaja masak buat mas. Masa mas gak makan? Ya udah, Nisa makan sendiri kalau gitu. Gak apa-apa, mas ikut makan juga, nemenin. Masih tentang sambal. Adi sengaja makan di tempat ibu demi semangkuk kecil sambal goreng, pikir Nisa. Dia terus berpikir keras dan merasa tak enak hati. Apa niat jahat itu tak mau membuatkan sambal terasi untuk suaminya sendiri? Namun, Adi tak pernah protes apapun yang menjadi pilihan Nisa. Untuk sambal pun, Adi tak pernah meminta Nisa secara langsung, meskipun setiap makan selalu ditanyakan. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Apakah Adi ridho padanya? Berkali-kali makan, sambal kesukaannya tak tersaji di meja makan. Nisa menuju dapur untuk membuat sambal. Adi berjalan di belakang Nisa. Ayo makan malam. Nisa baru mau. Ada sambal ibu di dalam wadah tadi, jawab Adi menimpali. Nisa langsung diam 1000 bahasa karena malu dan kikuk. Nisa langsung duduk di meja makan menemani Adi makan malam. Tak ada obrolan santai, apalagi serius di meja makan. Setelah selesai makan, Adi bersiap melanjutkan pekerjaan online-nya di ruang tamu. Nisa langsung mencuci piring di wastafel. Hari itu, Nisa tak akan ke pasar karena bahan masakan tersedia di kulkas. Namun jarum jam masih di angka 6. Adi sudah bersiap memakai masker dan sarung tangan, membawa kunci motor. Mau kemana, Mas? Mau ke pasar, Dek. Jagain anak-anak ya. Takut ngejar. Adi bergegas menyalakan motor lalu berlalu meninggalkan Nisa di daun pintu. Padahal, dia belum sempat menanyakan untuk apa Adi ke pasar. Selama Adi ke pasar, Nisa mulai sibuk di dapur. Masakan pagi itu sudah tersaji saat Adi pulang. Juga ada sambal buatan Nisa yang sudah beberapa hari tak tersaji. Yuk makan, enak nih hari ini makannya. Mana gunting ya? Buat apa? Katanya mau makan, tapi yang dicari gunting. Ini tadi mas beli sambal ulek instan yang saset. Mas. Nisa menutup wajah sambil terisak. Adi tampak kebingungan pada Nisa, yang tiba-tiba terisak cukup keras. Adi menghampiri Nisa, sambil berusaha membuka wajahnya yang ditutup. Hei, kenapa, Dik? Hari ini capek masak ya? Maafin mas, tadi pagi gak bantuin kamu pegang anak-anak ya? Bukan itu mas. Iya kenapa, Dik? Coba cerita. Nisa meletakkan tangannya di atas meja, sambil sesekali menghapus air matanya. Nisa merasa bersalah. Mas sampai beli sambal instan. Kemarin sambal buatan ibu. Apa besok sambal buatan istri kedua? Kenapa mas gak ngomong aja kalau mau sambal buatan Nisa? Wah gawat, ngomongnya ngelantur ini. Karena sambal, jadi adik kesel lihat mas beli sambal. Bukan, justru Nisa yang merasa bersalah mas. Nisa ogah buatin mas sambal, padahal itu favoritmu. Kalau adik mau masak sambal, masak aja. Enggak pun enggak apa-apa. Apa mas ridho ada di semangkuk sambal? Lah kok gitu? Mas ridho sama kamu, Dek. Kamu masak sambal ataupun enggak? Jawab Adi terkekeh. Besok-besok Nisa masak sambal terus buat kamu. Iya, Dek. Asalkan kamu gak capek. Kamu masak itu udah kebaikan. Masak masakan kesukaan suami kamu itu kebaikan yang luar biasa. Maafkan Nisa, mas. Nisa gak masak sambal karena Nisa gak suka bau terasi.
Kalau kamu buat sesuatu padahal nggak suka, dan itu buat suami, kamu bisa masuk surga dari pintu mana saja. Terasi yang bau mungkin sewangi kasturi surga. Air mata Nisa makin mengucur deras di pipi merahnya.